Alhamdulillah, majelis yang kita hadiri malam ini adalah majelis yang mengajak umat baginda Muhammad untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya Muhammad. Keberadaan kita semua di majelis ini adalah dakwah. Kehadiran kita di majelis ini adalah dakwah. Yang dengan dakwah itulah kita menjadi khairu ummah. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Jihad fi sabilillah adalah bagian daripada cabangnya dakwah ilallah. Hakikatnya semua intinya itu di dakwah. Apa hakikat dakwah? Menghubungkan antara makhluk dengan sang Khalik. Karena sebab kemaksiatan, kemungkaran yang ada di bumi ini adalah putusnya hubungan makhluk dengan Allah. Maka muncullah para da'i, muncullah para ustadz yang mereka ingin untuk menyambungkan apa yang telah putus tersebut dari seorang hamba kepada sang Khalik. Maka disitulah yang namanya dakwah ilallah. Kemudian bagian dari dakwah ceramah, bagian dari dakwah nuntut ilmu, bagian dari dakwah amar ma'ruf, bagian dari dakwah nahi mungkar, bagian dari dakwah jihad fi sabilillah. Semua hakikatnya adalah cabang dari dakwah ilallah. Bahkan keberadaan kita semua di majelis ini, ketika kita kumpul hadirin di majelis seperti ini, gak sedikit yang orang-orang bergetar hatinya hingga dekat kepada Allah sebab perkumpulan yang kita hadiri. Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat ketika meninggal 9.000 orang kafir masuk Islam hanya karena melihat jenazahnya beliau. Ketika beliau digotong jenazahnya oleh umat Islam dengan khusyuknya mereka, sedihnya dan bertahlil bertahmid, kemudian orang-orang kafir melihat kewibawaan jenazah Imam Ahmad, mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi pas waktu hidup, meninggal pun menyebabkan orang dapat hidayah. Kenapa? Ketika berkumpul mereka dalam jenazah Imam Ahmad. Begitu pula kita di majelis ini, kita mungkin gak sadar hadirin. Berapa banyak orang yang lewat di majelis ini melihat sekumpulan orang-orang yang mereka cinta kepada Allah, cinta ke Rasulnya, bersolawat kepada Nabi. Bahkan melalui streaming, melalui televisinya, melalui HP-nya, menyaksikan siaran langsung majelis ini, membuat mereka kadang-kadang subhanallah tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Beberapa saat yang lalu Al-Fakir pernah ke bandara. Di bandara tersebut ada satu, dalam hati ini beberapa hari ada kayak gundah. Majelis Ar-Ridwan ini menyita waktu buat saya untuk ngurus pondok. Tiap Senin kadang-kadang ngerasa kesel. Mending saya tak fokus ke pondok aja wis. Tak kayak Habib Qadir, Jamal diganti anaknya, Ahmad Jamal itu anaknya. Durung apa-apa wis ilang ada Jess. Cilike ngono-ngono gedene ya. Subhanallah hadirin. Saya ke bandara Malang. Waktu itu ada acara di luar kota. Ketemu satu orang saya didatangi. Assalamualaikum Bib Jamal. Nggih, Bib. Saya alhamdulillah sering lihat streamingnya Ar-Ridwan dan dulu saya seorang non muslim dan sekarang mu'alaf. Melbu Islam, masuk Islam gara-gara lihat majelis Ar-Ridwan. Ini dakwah hadirin. Enggak lihat saya, lihat majelis, lihat orang-orang yang hadir di majelis, kumpul, sholawatan. Ini menggetarkan hati. Jadi kita ini duduk di sini ini sudah dakwah. Enggak harus yang ceramah, enggak harus yang baca,
duduk dan hadir kita itu sudah dakwah di jalan Allah. Makanya dulu waktu zaman saya ngaji, ada seorang santri yang izin kepada guru saya Habib Ali Al-Jufri untuk ke pasar. Orang Indonesia ini izin ke Habib Ali Al-Jufri ke pasar untuk beli makan terus pulang. Padahal hakikatnya orang ini kepingin rokokan. Suwe ngempet ilates pahit 3 rokokan ini. Wah pengen gak kuat di pondok ini. Anak ini masih baru 4 bulan, 5 bulan. Belum bisa berhenti ngerokok. Jadi dia izin mau ke pasar pura-pura. Kok ngepot titik hadirin rokokan. Akhirnya karena anak ini pernah ketahuan izinnya agak sulit. Akhirnya izin Habib Ali Jufri. Saya masih ingat. Habib saya izin mau ke pasar ada kebutuhan padahal gak kuat pintu merokok. Katanya Habib Ali, nggih saya izini tapi dengan syarat tidak kau melangkah dari pondok ini sampai ke pasar sampai balik lagi kecuali niatmu setiap langkah dari bajumu, muamalahmu, pandanganmu, kata-katamu kecuali untuk dakwah di jalan Allah. Urung jaya saya ngoker guys. Ya apa sih awak itu rokokan bangun dakwah katanya. Gak ceramah, jalanmu yang sakinah, yang tenang. Pandanganmu di jalan ojo tola-tole sing lurus. Mulutmu jangan bohong, berkata yang baik, jangan teriak-teriak. Ini semuanya adalah mencerminkan jalannya Nabi Muhammad. Ajak mereka dakwatul hal, pulang pergi, syaratnya itu setuju saya izinkan, setuju. Wis, tahu nggak apa yang terjadi? Anak tersebut keluar seperti apa yang diinginkan Habib Ali dan kemudian balik dan dari saat itu sampai detik ini berhenti ngerokok. Wis mandek gak rokokan. Kenapa? Nah, itu tadi. Karena dia merasa bahwa semua apa yang dia lakukan adalah mengajak orang untuk dekat dengan Allah dan cinta kepada nabinya Muhammad SAW. Makanya kata Habib Umar dalam qasidahnya, Thariq khairil wara, dakwah ilallah dawam. Jalannya Kanjeng Nabi Muhammad itu senantiasa dan selalu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita seperti itu, semuanya dakwah, 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 ngajak orang, ya untuk cinta Allah, ajak dengan kata-kata maupun yang lainnya. Yang penting pokoknya dalam hati yang ada ngajak orang cinta kepada Allah. Bil fi'li yang paling penting lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kalau mau dakwah nggak usah ceramah hadirin, kasih contoh aja, kasih contoh. Guru saya pernah Habib Umar. Suatu saat di bandara di suatu luar negeri, waktu beliau diundang di Eropa atau di Amerika, ada orang bule, orang kafir, nggak punya agama. Lihat Habib Umar di bandara, diliatin terus, kemudian didatengin, diajak kenalan, kemudian dia ngomong, saya ingin berkeyakinan dengan keyakinan orang ini. Kasare aku melok agamane wong iki agamane apa ya aku melok. Kenapa? Karena aku lihat dari gerak-geriknya, dari wajahnya, dari auranya, nggak mungkin kalau ini adalah orang yang celaka. Ini pasti orang yang bahagia dunia akhirat. Bayang no hadirin, gak usah ceramah, gak usah, langsung memeluk agama Islam sampai detik ini orang itu masuk Islam. Jadi yang paling penting dakwah itu justru bukan dengan lisan hadirin, hal. Kita ini pulang dari sini majelis yang sopan, naik motor yang sopan, ngomong yang sopan. Orang-orang nanti iri, kok ya iso ya wong iki dadi koyo ngene ya. Aku perlu lho biyen cilik arek iki mau ngokong lho. Saiki kok masyaallah kayak ngene, teko endi sing ngajine iki? Ndek majelis Ar-Ridwan. Langsung berbondong-bondong orang akan masuk, berbondong-bondong orang akan berubah. Ini yang pertama lisanul hal. Bil fi'li wal qasdi wan niyah, qasdi wan niyah sama. Bahkan niat dakwah itu jangan cuman ngomong, jangan cuman gerak-gerik, niat aja bisa.
Ya apa niat dikira? Niat, ya Allah. Kula pengen niat berangkat dari rumah ini, semua di jalan yang saya lewati insya Allah oleh hidayah kabeh. Ya apa carane mbuh wis niat ae wis. Al Habib Abu Bakar bin Yahya, seorang wali min auliyaillah, dihadiri majelisnya oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus waktu itu masih muda, pulang pesantren. Beliau datang dari Hadramut ke Indonesia masih muda. Pinter kalau ceramah, alim Habib Muhammad bin Idrus. Cuma nggak mendapat kesempatan, jadi hadir di majelis seperti ini nggak dapat kesempatan untuk ceramah. Padahal beliau sudah menyampaikan atau menyiapkan apa yang akan dia siapkan. Saya akan ajak orang ini semuanya senang sholawat. Saya akan ajak orang-orang ini nggak ninggalin sholat. Dalam hatinya itu sudah ada niat, saya akan ceramah nanti bab sholat, bab ini supaya orang nggak ninggalin sholat dan mereka supaya nggak terlalu cinta dunia. Tapi sama Habib Abu Bakar bin Yahya nggak dikasih kesempatan ceramah hadirin. Setelah selesai, mulai di hatinya ada perasaan nyesel. Ya Allah, Habib Bakar iki lak wali Allah. Masuk gak arore kula niat pengen nyampe no ilmu. Coba beliau tadi dong, ya Allah, getun-getun. Ya. Akhirnya setelah orang-orang selesai pulang dari majelis, Habib Muhammad ketika mau berdiri ditarik sama Habib Abu Bakar. Beliau berkata, wahai Muhammad bin Idrus, illi nawait fi qalbak qatarahtu fi qulubihim. Sing mbok niatno ndek atimu mang ceramahmu apa wis tak lebokno nang atine wong-wong iki. Gak usah ceramah. Kaget hadir. Al-Fakir juga pernah datang hadir di satu ceramahnya seorang soleh yang beliau itu ceramahnya bahasa Arab, yang hadir nggak ada yang bisa bahasa Arab. Ya apa plonga-plongo. Nggih, seiling aku. Begitu selesai karena acaranya singkat, beliau ceramah pakai bahasa Arab. Ceramahnya itu singkat. Mau diterjemahkan, tuan rumah bingung. Waduh, diterjemahkan dawa, padahal panjang, padahal kata beliau nggak usah diterjemahkan. Duh, Beb, nggak ada yang paham. Kata beliau, nggak usah paham, tapi apa yang aku sampaikan sampai di hati mereka. Subhanallah. Ini niat. Ya mugi-mugi aku hadir majelis iki mulai insyaallah ya Rabb oleh hidayah kabeh oleh taufik. Niat, nah enggak apa-apa. Enggak harus ceramah seperti itu hadirin. Aku niat untuk mengajak orang-orang ini, walaupun seumpama kita enggak jadi, niat kita sudah sampai. Bil fi'li wal qasdi wan niyya wa khairil kalam. Dakwah itu dengan kata-kata yang baik. Khairil kalam. Orang dakwah itu nggak nyaci orang, nggak nyumpahin orang, nggak melaknat orang, nggak doakan orang buruk atau apapun. Dakwah itu khairul kalam, kata-kata yang baik, ngajak orang cinta Allah dan Rasulnya dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Itu loh dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis ini dakwah hadirin, majelis ini dakwah. Bener, saya ingat langkah demi langkah. Saya ingat waktu demi waktu perjalanan dakwah di Majelis Ar-Ridwan. Enggak sedikit gara-gara konvoi dulu banyak anak-anak muda ya, yang akhirnya tertarik untuk hadir majelis. Langkah-langkah itu berjalan. Saya kira gak perlu konvoi maneh. Nih, konvoi macet dalanan nih, kakean. Dulu masih sedikit konvoi, masya Allah, konvoi banyak sampai orang majelis. Ini hanya wasilah. Yang intinya hakikatnya ya ini, nuntut ilmu, mengenalkan Allah dan Rasulnya. Oh, sekarang alhamdulillah, masya Allah, majelis ini membawa manfaat untuk anak-anak muda. Berapa banyak, Mboyo? Itu termasuk bapakmu apa gak karo aku? Teko nang ngene pondokku, matur suwun. Anak saya ini Beb, sembahyang nggak tahu. Kok nggak tahunya setelah hadir majelis Ar-Ridwan, suatu hari kayak beledek kula Beb. Kaget nopo? Minta izin mau mondok. Lah gak masuk akal, anakku lebih penting mondok. Gak mungkin ini. Lah ndelok raine penjara pantes iki. Bener. Anak
anak saya mau mondok, Beb, gak masuk akal. Anak saya ini wetik nakal. Subhanallah. Anak itu mondok. Gak sedikit pula yang masuk di pesantren melalui majelis ini. Ini kayak diantar dulu. Majelis ini ngantar orang-orang atau anaknya orang-orang yang hadir ini untuk membawa ke pesantren nuntut ilmu, dan insya Allah thamaroh dan buahnya kita dapati 10-15 tahun. Ini kita sudah dapat. Aku sampai tahu rek, diundang nang penjara, di penjara. Begitu saya masuk, Assalamualaikum Beb, salah, kok lari Tuan Beb, waduh. Sumpah ya rek, lho lah apa kok dek kini, maksud tau tak ajarin betik aku nih. Ya Allah, ngono bawanter mana? Ridwan lho. Nggih. Moro lemes saya aku. Anak muda-muda ya Allah kesian. Ya mungkin apa namanya? Ya tapi saya masih seneng. Dia lihat saya ngomong Ar-Ridwan kayak seakan-akan dia rindu ke majelis. Tapi ketika itu mungkin kena teman yang enggak benar, kena narkoba. Akhirnya ketangkep masuk penjara. Kalau titip-titip, Pak titip-titip iki arek majelis kuwi. Nggih. Jangan diapa-apakan toko koncone yo apa carane supaya mandek nggih. Alhamdulillah saya titip-titip dulu sama yang jaga itu. Bu yo apa masuk bajingan. Kalau sudah masuk di majelis, sudah ada intisab, man araf nama sayapna. Orang kalau sudah kenal kita nggak akan ninggalkan. Ya. Yes, insya Allah gak ketemu di kini kok ketemu di akhirat. Ketemu di surga ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu daripada hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo monggo. Niate dakwah, majelis niki niate dakwah, ngejak wong. Kalau jenengan bisa ngajak satu orang lagi masuk ikut itu, wah itu lebih istimewa lagi. Lek gak iso wis istiqomah. Istiqomah pakai baju koko naik sepeda motor itu wis dakwah hadirin. Sampai keluar dari rumah nggak serban lho, ambek nggak siwak, itu wis cukup, itu dakwah itu wis. Jangan dikira gitu itu nggak itu dakwah itu. Anda nggak sadar ada orang yang ngelihat Anda iri. Ya Allah, enak iri wong iki yo, gena yo. Loh iya bener. Ada orang lihat sampean berangkat naik sepeda motor, nggawa siwak, nggawa serbanan, kopiahan, nggak sedikit mereka ya Allah aku lek iso kayak ngono. Itu terjadi di kalian, kenikmatan. Dadak kone sing ndelok wong waduh HP rek montore wong. Aduh. Wong iku kepengin dadi kon iso hadir majelis kon kepengin motor. Ini kenikmatan lebih dari mobil, ini kenikmatan lebih dari rumah mewah enggak. Hadir kita di majelis ini adalah kenikmatan yang enggak bisa diungguli dengan apapun. Makanya muridnya Habib Ali Habsyi kalau hadir di majelisnya Habib Ali Habsyi, itu mereka mengatakan apa? Nek umpamine malaikat itu datang menawarkan kepada kami surga, kami akan bertanya ke malaikat. Malaikat, laukanatil jannah mithli ma nahnu fihi, kalau surga itu enaknya kayak hadir majelis ini, enggak apa-apa saya masuk surga. Loh ya apa sih? Jadi seakan-akan mengatakan apa surga itu luwih enak teko majelis. Saking nikmatnya mereka di majelis. Masya Allah. Maka daripada itu, ini majelis nikmat. Ajak orang itu mendapat kenikmatan. Ya, kumpul di majelis. Kalau tidak minimal, dan ini aku mau. Kalau kita sudah nggak bisa hadir di majelis ngajak orang, kita kirim link ke orang lain. Statusmu tulisan. Siaran langsung majelis Ar-Ridwan. Ada orang lihat sampean ganjaran. Iya, ganjaran, pahala. Itu sudah dakwah di jalan Allah. Makanya gunakan semua media, semua wasilah yang kita punya untuk ngajak orang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para donatur, para ahlul khair, para penderma ini mereka nggak derma, demi Allah nggak derma buat saya. Demi Allah nggak derma buat Habib Qadir. Mereka hanya mengorbankan sebagian hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Perjuangan Nabi Muhammad, nggak ada kaitan
Kalau Habib Qadir dan lainnya niki babu, cuman hanya sekedar menyampaikan, tapi hakikatnya yang memiliki majelis ini, dakwah ini adalah Rasulullah. Apa yang didermakan mereka adalah apa yang dikorbankan untuk Rasulullah. Dan Nabi Muhammad nggak akan diam. Nabi Muhammad bukan orang yang tidak kenal balas budi. Mugi-mugi Allah memberkahi rezeki mereka. Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk mereka. Dan semoga yang hadir di majelis ini, nah ini ono aku ro ono sing hadir iki niat meni aku tak golek duit. Gak usah wis saiki, niatmu oleh tapi sudah dapat wis, gak usah golek duit saiki wis. Niat meni aku tak dol sepedaku. Kon getun kon coba niat ngono oleh ganjaran gede kon mang. Donatur kurang 18 juta, aku meni tak dol sepedaku 10 juta, sumpah. Dadakno mari gak sida tetep oleh 10 jutamu. Tapi lek niat ngono aku ora gak ono sing niat ngono. Nek niat golek duit meni ono, aku niat golek duit meni ono. Aku meni golek duit rek 100 200 nyile gak apa-apa, gawe melok ngene. Tapi wis alhamdulillah, wis gak usah nyile kon. Gak usah pinjam. Apa? Sudah selesai, niatmu dapat. Jadi uang tadi yang kumpul 48 juta itu yang kumpul plus niat 150 juta itu mau. Kalau niat itu mang aku pengen rek coba rek duitku mudhun rek. Wah, gak tanggal tuwek donasi. Gak plus belas gak pas wis. Gak ngerti waktu belas hari. Mbok donasi ku tanggal 2, tanggal 3 lak sing akeh-akeh dhuwit tanggal 17 nggih piro? 17 golek dhuwit. Wah ya 17 golek utangan itu golek dhuwit. Tapi subhanallah Gusti Allah mempermudah. Mugi-mugi Allah memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil